Saudara-saudari yang terkasih, saya mau memberi penjelasan singkat tentang pandangan kitab suci mengenai suara hati atau hati nurani, yakni kemampuan untuk melihat perbedaan antara yang baik dan yang buruk. Kitab suci tidak mengenal istilah suara hati maupun hati nurani. Istilah yang dikenal dan dipakai di sana adalah hati. Maka yang kita maksud dengan suara hati atau hati nurani di sana dilihat sebagai salah satu kemampuan dari hati manusia, yaitu kemampuan untuk melihat perbedaan antara yang baik dan yang buruk. Kitab Perjanjian Lama misalnya menggambarkan bahwa Raja Daud memiliki kemampuan seperti itu. Raja Daud merasa salah setelah ia melakukan sensus cacah jiwa, meskipun hal itu tidak dilarang oleh hukum Taurat. Ia juga merasa bersalah ketika memotong sebagian dari pakaian Raja Saul, karena Raja Saul adalah orang yang sudah diurapi menjadi raja bangsa Israel. Raja Daud juga merasa menyesal setelah ia melakukan begitu banyak perang, sehingga banyak orang terbunuh dalam perang-perang tersebut. Dalam Perjanjian Baru, apa yang kita sebut suara hati atau hati nurani terutama terungkap dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Di sana Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam diri setiap orang ada hati yang dapat mendengarkan suara yang menegur atau memuji. Hati itu menegur orang yang telah berbuat jahat dan memuji orang yang telah berbuat baik. Jadi suara hati terutama berperan sesudah terjadinya perbuatan. Orang merasa ditegur oleh hatinya sendiri setelah berbuat jahat dan merasa dipuji dan didukung setelah ia melakukan perbuatan yang baik. Itulah pandangan kitab suci mengenai suara hati atau hati nurani. Tuhan memberkati.